Purlin. Purlin tahu kan? Tahu. Purlin itu yang kolom-kolom Tahu, atas itu Mas. bukan sih? Bukan. Purlin itu yang bentuknya kan langsung yang gede. Bentuknya gede. Pokoknya yang Kayak gede-gede. taso tapi gede. Nah, Itu bisa dua. Mau workshop itu bisa pakai taso, bisa pakai Purlin. Terus apa namanya? Bagusan yang mana? Dua-duanya bagus. Sama-sama Sama-sama bagusnya. bagus. Kalau Dari dari fungsinya Nah, gimana? Kalau fungsinya- fungsinya beda nggak itu? Nah, fungsinya bisa disamakan, bisa beda. Bisa sama, bisa beda. Ya, Nah, benar. geser sini. Nah, asik. Oke, langsung aja deh. Untuk Pak Andri bisa dijelaskan. Jadi, Oh, ini Purlin versus Taso. Berarti mereka kan bertarung bagaimana ini? Enggak dong. Oh. Mereka tuh close friend. Oh, best friend. Teman dekat ya. Friend. teman Enggak dekat. mending ini deh, Mas Bro geser ke sini. Mas Bro geser ke sini dikit. Nah, jadi kan jelas mana yang paling ganteng kan ketahuan, mana yang udah laku, mana yang belum kan ketahuan ini. Kan tiga ini. Kok nyinggung-nyinggung masalah aku tuh. Aku semua. Kayak Taso sama Purlin itu aku semua. Semua akan laku pada waktunya. Enggak apa-apa, saya itu juga lama. Siap. Monggo nanti dilanjut. Nah, ini jadi sebelum kita menentukan pakai Purlin atau Taso atau material yang lain, ini khususnya Purlin atau Taso, kita harus tahu prinsip dasarnya dulu. Mas Blanco sama Mas Bro. Oke. Nah, ini buat sobat-sobat si mantap semua, walaupun mungkin apa namanya? Mungkin kita nggak pernah dapat teori ini di apa namanya di lingkungan kita bekerja ya. Ya. Nah, tapi kita harus minimal tahu prinsip dasar untuk apa namanya menghitung struktur, menentukan struktur, menentukan bahan apa yang kita pakai. Oh, Jadi oke. biar nggak boros, Enggak boros, biar bisa optimal optimal. dan biar bisa hemat. Hemat ya. Nah. Berarti enggak boleh asal pasang pakai Ya, tetep enggak boleh ya. asal pasang saya mau bikin mentang-mentang gudang pakai struktur yang gede itu belum tentu. Atau mau bikin rumah pakai struktur yang gede itu belum tentu. Kadang-kadang pakai yang kecil juga bisa. Berarti intinya itu Jadi harus tepat. hitungannya Nah, juga ya. benar, harus pemilihannya tepat. Dasarnya apa? Nah, ini kita share ini. Jadi dalam proses desain struktur itu ada beberapa tahapan. Tahap Ini pertama. agak teoritis tapi ini dasar ya. tahap pertama itu kriteria desain. Tuh Mas Bro dengerin. Jangan ngantuk ya. Kriteria desain. Kriteria desain. Yang ada di kriteria desain ini adalah yang pertama itu gambaran dan fungsi bangunan. Jadi kita harus tahu yang mau kita bangun ini bangunannya fungsinya apa. Tadi misalnya workshop, Ya, betul. pasti beda dengan nanti kalau kita bangun rumah. Ya, beda. Rumahnya. Beda lagi kalau kita bikin carport Ya. untuk tempat tinggal, untuk sekolah itu pasti beda. Bedanya apa ya? Tapi fungsinya. Misalnya sekolah itu kan pasti untuk apa namanya menampung manusia-manusia yang banyak ya kan. Nah, pasti kan bebannya lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pembebanan dan material yang dipakai. Nah, ini. Jadi sesudah menentukan apa namanya harus tahu fungsi bangunan. Nah, di bangunan itu nanti material yang dipakai apa aja. Misalnya tadi Mas Blanco nggak mau pakai cor. Ya, nggak ada. Otomatis beda kalau Mas Bro pengen aku ada cornya. Cornya, Nah, itu ya. pembebanannya kan lain. Kombinasi, Seperti ya. itu. Jadi harus tahu. Kemudian adalah batasan respons strukturnya. Bahasanya enggak. Bahasanya aduh bikin pusing. Bikin pusing. Ya, saya nggak ngerti loh, makanya melongo aja saya. Batasan respons struktur itu misalnya kita harus didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di misalnya di Indonesia harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. SNI ya berarti ya. SNI. Nah, Lebih itu. tepatnya Jadi SNI harus, Mas Bro. sesuai dengan standar nasional Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sistem struktur. Nah, setelah menentukan bangunannya tadi, tahu bangunannya tadi fungsinya, kita mau bentuk pakai struktur apa nih? Pakai struktur rangka atau pakai portal atau struktur rangka itu misalnya satu kesatuan rumah tinggal. Nah, kita pakai rangka misalnya, atau rangka berjaringan atau berjaringan itu sistem struktur rangka. Kemudian sistem portal itu tadi misalnya workshop. Nah, tahu kan berarti kalau kita mau bangun workshop pakai sistemnya yang Portal. Ini tadi bilangnya bukan workshop, Barbershop. Barbershop. Berarti kalau portal itu ditutup terus gini ya, Mas? Itu juga lucu banget. Lah kan lu cuma enggak bisa pakai mana portal kan nutup Oh, gini, iya, kalau benar. dapat baru buka. Pintar enggak salah kok. Enggak salah kasih ngomelin. Lanjut aja. Ya, cuma ya, kemudian selanjutnya ayo Mas Son. Nah, yang ketiga adalah preliminary design atau desain awal. Preliminary. Coba baca. Nah, coba. Preliminary design. Ya. Ya. Desain awal harus kita tentukan. Ini contohnya kita menentukan dimensi kolomnya. Kolom. Kita mau pakai kolom apa? Misalnya profilnya juga mau pakai purlin yang berapa? Pakai taso yang berapa? Nah, itu jadi harus kita tentukan dulu berdasarkan yang tadi pembebanan tadi. Pembebanan Misalnya awal. cor kan kayaknya nggak mungkin pakai taso. Ya. Nah, pasti pakai yang lebih besar. Besar. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah analisa pembebanannya. Jadi beban-beban yang ada di bangunan itu kita analisa, kita masukkan. Itu ada beban mati. Beban mati itu misalnya apa namanya? Cor. Lantai. Lantai. Nah, potong nanti kalau menang tak potong lagi. Kalau nggak nonton di Kisah belum? 100.000. Mas sunat pokoknya. Lalu tadi Ya, tadi nah ini yang keempat itu analisa bebanan. Jadi Ya. beban-beban yang ada kita analisa, kita masukkan beban mati. Itu contohnya apa? Tadi Contohnya apa, Mas? cocoran, Lantai. cocoran, kemudian lantai keramik ya kan, terus kemudian strukturnya itu sendiri itu termasuk beban.
kemudian beban hidup. Nah, beban Jadi hidup ini bangunan itu ada beban mati, ada beban hidup gitu ya. Ada. Karena saya tuh orang awam tuh, kadang gini loh Mas Andi. Saya kalau dapat borongan itu suka diakalin. wah dikali wah nakal tuh. Saya nggak ngakalin. Makanya kalau zaman dulu waktu belum ada kolom praktis ya, Mhm. itu kalau pakai ngecor segala macam dia bilangnya begini. Dia bilangnya begini Mas Andi katanya. Udah, kamu ngacornya dalamnya kasih bambu aja, biar untungnya banyak begitu. Oke, untuk beban hidup seperti apa Mas? Beban hidup tuh misalnya Banyak utang, rumah banyak, mikir jodoh, gitu ya. Itu beban hidup ya. beban itu beban yang dia moving atau bergerak. Nah, misalnya ya orang yang tinggal di situ. Nah, itu beban burung. hidup. Nah, burung. Kambing. Ya, tapi kalau rumah kan nggak mungkin ada kambing toh. Lah, rumah kambing? Rumah tadi kandang. Nah, itu ayam. Nah, itu ayam beban hidup Oke. ya kan ayam. Kemudian beban anginnya nih. Angin kok punya beban Mas? Angin Iya, kan kemana ya Pak? angin itu kan niup tuh. Nah, niup kan. Dia niup. Nah, tiupan angin itu semakin kencang angin, dia akan apa namanya berimpact ke bangunan itu semakin gede bebannya. Dampaknya ya? Iya, jadi apalagi Berkurang. kalau bangunan tertutup. Nah, itu kan nampung kerahan angin kan. Nampung angin. angin, Nah, ya. benar. Itu beban angin. Kemudian beban gempa. Oh iya, Tuh, goyang jadi- ini kalau gempa Nah, ini gempa pasti. itu beban yang siklik itu yang Siklik, lateral. lateral. Tuh. Kemudian selanjutnya Mas Blakon mana nih? Dia lagi ngopi, ngantuk Saya katanya. pusing nggak nyatet ya. Fotokopi ya. Lanjutnya apa Mas? Modelisasi struktur. Lagi milih pemenang. Nah, modelisasi struktur ini Dimodelkan? kita modelkan. Jadi setelah tahu bangunannya kita modelkan, diterjemahkan ke software alat bantu. Digambar. Iya, Oh. untuk perhitungan strukturnya tadi. Jadi kita pakai alat bantu, bukan hitung manual. Kalau yang sederhana mungkin bisa manual, tapi kalau nanti yang bangunan itu sudah tingkatnya Assalamualaikum. rumit, rumit. Kalau kita hitung manual bisa rambutnya Rontok. semua. Seperti Bapak ya. Gitu kan. Saya kebanyakan manual nih. Kebanyakan manual ya. Nggak pakai alat bantu ya. Makanya rambutnya Saya jadi telepon kalau alat bantu. nggak pernah pakai alat bantu ya. Nggak pernah, selalu manual. Tapi tandanya tuh pintar kalau orang seperti Ya itu. belum tentu. Pintar bohong. Nah, itu tadi kan diterjemahkan. Jadi kita hitungnya pakai software. Oke. Terus Kemudian yang keenam adalah pengecekan parameter struktur. Nah, dari pemodelan tadi kita cek strukturnya itu udah benar atau belum, atau masih ada kegagalan. Kalau memang sudah benar, profil yang kita pakai itu sudah optimal belum? Bukan maksimal ya, beda optimal sama optimal maksimal. sama maksimal ya. Optimal Kalau sama maksimal maksimal itu itu beda. Iya, maksimal itu bisa jadi nanti boros, terlalu over kan bisa. Tapi Kalau kalau optimal, itu ideal, pas, sesuai. Nah, cukup lah. Cukup. Ya, cukup. Jadi nggak ada sisa ya. Jadi ya misalnya kita mengangkat beban 5 kilo. Nih Mas Aldoko, Mas Bro. Mas Bro mampunya ngangkat 6 kilo. Nah, Nah, Mas Blangkon mampunya ngangkat 20 kilo. Ya, nah. kalau itu orang Iya, apa dong. itu? Nah, misalnya ini tarif sewanya Rp1.000 per kilo ya. Ah. Ini Rp1.000 per kilo juga sama. Cuma Banyakan kan siapa? nanti banyakan ini kan. Iya. Tarif sewanya ya. Mending yang pakai yang ini kan 6 kilo kan udah bisa ngangkat 5 kilo kan. Hmm. Nah, itu tuh optimal. Aduh, saya lagi sewaan ini masa ribu kata Pak Andri. Masa saya cuma 1.000. Punya enggak tadinya tuh tak kira karena punya penyakit yang itu kan jadi cuma 5 kilo. Nah, ini yang terakhir adalah desain struktur. Nah, Sesudah bro. analisanya oke, udah optimal, kita mulai desain struktur, bentuknya seperti apa, koneksinya seperti apa, sambungannya seperti apa, detailnya seperti apa gitu. Nah, itu baru jadi satu kesatuan desain struktur. Kok Itu, Mas. tahapannya nih banyak banget ya? Iya, Tahapan memang banyak. Jadi enggak kita ada proyek ini enggak asal-asalan langsung tembak. Itu Prosesnya profil ini, banyak ya? ini pakai profil ini. Nah, itu enggak bisa. Jadi biar nanti tujuannya adalah struktur itu kuat, aman. aman tapi tidak boros. Nah, Mas boleh geser nih antara Purlin dan Raso. Nah, setelah Nah. tadi kan sini ya. Jangan ngumpet dong. Nah, ini purin sekarang kita bandingkan purin sama taso. Taso. Nah, sekarang dari bahan bakunya dulu. Ya, Bahan bakunya semuanya dua-duanya dari jahitan Nexalum. next salum. Berarti sama. Sama, berarti imbang ya, sama Imbang, ya. kosong-kosong. Nah, kemudian dari kita lihat grade-nya. Grade-nya yang purin itu kan G450. Yang taso G550. Kok Jadi besar kebanyakan Taso? Gimana ceritanya? Ini grade tuh apa? Grade Grade itu adalah 450 kalau di baja ini adalah kuat tariknya. kuat tarik. Jadi kalau beda. baja, kuat tarik baja itu ditentukan dari kuat tariknya. Enggak tekan Mas. Bukan, karena baja itu lebih sanggup untuk menahan tarik. Memang difungsikan untuk Tarikan. menahan tarik. Kalau nahan tekan? Nah, itu kan ada, cuma dia nggak sebesar kalau kita pakai beton. Oh, memang Tetap- fungsinya sudah iya. gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dimensinya, ukuran. Ukurannya? Ukuran. Kalau purlin itu kan ada C125 sampai dengan C300. Gede banget ya. Gede, iya. Segini Mas. Nah, Iya. kalau taso itu Iya. kan profilnya C75 sama sampai C100. Oke. Nah, kalau dari dimensi lebih besar yang purlin ya kan. Kemudian dari ketebalan, nanti ini dimensi sama ketebalan itu menentukan nanti luasan area. Ini berkaitan sama online yang beberapa Minggu lalu itu ya. Yang kebetulan juga sama saya. Masa? Iya. Nah, ketebalannya 1,25 sampai 3 mili kalau purlin, kalau taso 0,65 sampai 1 mili. 1 mili. Nah, kemudian koneksinya purlin biasanya pakai bolt atau baut yang ada murnya itu ya. Mur Ya, baut, mur ya. baut. Nah, kalau taso kita pakai skru.
SDS self drilling screw itu. Tapi kalau untuk yang ini untuk membautnya itu kan udah ada lubang-lubangnya kan Mas Andi Sudah ya. makanya ada bolt dan nut itu. Di lapangan tuh perlu, soalnya kan Nggak itu perlu gede ya. nggak perlu bolt, nggak perlu ngelas, tinggal pakai kunci itu kan. Oh, tinggal Krek-krek aja. yang jangkrik itu kan. Ada bunyi krek 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 Itu krek. kayaknya udah pada selesai Mas. Sebentar itu. Nanti dulu. Itu Mas Kuat sama Mas Eko di screenshot. Lagi dulu. Dia lagi screenshot. Mas Kuat buruan di screenshot nih. Ketik-ketik dapat duit. Mas Kuat buruan screenshot nih sebelum aku. Nanti ada tayangan ulangnya. Mau jawaban quick kayak ini. Loh, Mau jawabannya belum? Sebentar nanya Pak Sutradara dulu. Pak Sutradara please. Pak Sutradara. Sutradara. ini seperti beberapa minggu yang lalu ya yang live. Jadi kalau kita ngitung kemampuannya Tasso sama kemampuannya Purlin itu berapa sih? Berapa kilo atau berapa ton? Nah, secara sederhananya ini. Jadi PU itu beban yang bisa disanggah atau bisa yang bisa ditahan oleh profil Purlin maupun Tasso itu adalah luasan penampang luasan penampang kali ya grade-nya tadi ya. Itu apa sih AFG kali AFG itu apa? Nah, itu simbol luasan. Kok siapa yang ngasih nama AG Mas? Itu ada tulisannya dulu. Yang dulu kasih nama AG siapa? Kok enggak AZ atau AM? Saya pengennya AN Andi ya. Memang asli dari semuanya ya. Nanti. Nah, jadi kalau kita lihat kan, jadi itu kan perbandingan linear. Jadi semakin luas penampangnya besar ataupun grade-nya besar, berarti P-nya semakin besar, ya kan? Oke. Ya, udah tahu teman-teman itu pasti mantap. Ya, Ya, silakan ditulis. Tenang, ini enggak ditulis sambil direkam. Screenshot. Rekam lah ya. Jadi semakin luas penampang dan semakin besar FI-nya semakin gede. Heeh. Nah, beban yang disanggah. Wah ini. Nah, Contohnya contohnya saya contoh kemarin kayak kemarin. Ini luas penampangnya itu nih. Nah, kalau kita bandingin Purlin nggak ada ya. Purlin Kalau sebentar. bandingin, Mas. Oke. Nah, kalau kita bandingin luas penampang, semakin besar luas penampang, semakin besar dia bisa menahan Beban. beban. Gitu. FI-nya juga. Bentar, Purlinnya baru diambil Mas. Belakang. Purlinnya baru diambil. Oh, berarti kalau penampangnya semakin besar, dia Ya, dapat menahan beban oke. semakin besar juga Nggak ya. apa-apa Mas, ini ada Mas. Hah? Di slide-nya ada. Oh, ada. Oke. Lanjut Mas. Nah, ini contohnya ini nih ya kan. apanya nih, Mas? Nih, ini tadi profil-profilnya kan. Profil. 25 sama Tasso. Kita bandingin kan luas penampangnya lebih besar Purlin kan. Iya, lebih gede. Kan? Oh, berarti ini ukuran dimensinya ya semuanya. Tadi walaupun grade-nya lebih besar tapi selisih penampangnya kan lebih banyak yang Purlin. Purlin, Nah, betul. jadi nanti tinggal kita kalikan aja itu. Kita bandingkan lebih besar mana. Oh, oke, Kita siap. udah hitung. Lanjut Mas. Nah, jadi kalau kita bandingin ini kalau bandingin satu-satu ya profil Tasso sama profil Purlin itu berdasarkan penampangnya ya otomatis lebih mampu menahan berat yang Purlin. Purlin. Karena Dari- penampangnya Ya. semakin besar, jadi dapat menahan beban semakin besar. besar. Nah, terus kemudian apakah Tasso bisa juga menahan beban yang besar? Bisa. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya itu nanti kalau di teknik itu atau di engineering itu ada rekayasa engineeringnya. Wah. Susah kan? Jadi yang dimodifikasi. yang bisa direkayasa itu bukan mendung dan hujan aja ya. Ya, struktur juga bisa, Mas. Struktur juga Jadi bisa. struktur juga bisa, makanya tadi tinggal beban yang mau disanggah apa, nanti kita modifikasi Itu ini. modifikasinya Direkayasa. direkayasa. Hah? Direkayasa. Tapi Mas, rekayasa yang bener loh ya. Jangan kan Direkayasa. mendung dan hujan direkayasa. Cinta aja Cinta aja direkayasa. Nah, ini, Mas. Cinta ini. Ngomong-ngomong. Emang pernah jatuh cinta? Ya tadi sama TV ya. Ya, komisinya gini, Pak. Nah, itu. Ini secara penampang saja ya, secara Siap. penampang sama mutunya. Itu kalau kita bandingkan batang per batang otomatis Purlin lebih Lebih menahan ya. menahan lebih besar. Ya. Sama-sama bisa menahan beban, tapi Purlin lebih besar. Lebih besar. Nah, kalau mau Tassonya bisa menahan lebih besar, nah kita rekayasa. Kita Oke. bentuk misalnya, Oke. bentuk seperti Cremona, Ya. kita box, nah Box. gitu. Jadi penampangnya biar besar. Itu. Kombinasi. Nah, benar. Rekayasa. Rekayasa. Nah, Modifikasi. itu harus dihitung. Belum dipersiapkan. Mungkin nanti untuk judul yang lain, undang saya lagi. Ketemunya dia lagi. Enggak apa-apa tuh. Kita bentar. Kita bagi-bagi ilmu kan. Saya tuh juga pengen loh. Kenapa ada bintang tamu cewek? Belum ada. Lu dulu partnernya kan ada ceweknya. Sia-siakan sama Mas Bro. Kita di sini. Kasihan Pak. Ada sedikit problem. Jadi saya yang mengalah. Cilok. Cilok ya, citulan pentol. Bukan. Karena saya dia langsung takut. Karena dia cinta makanya takut sebelum terkontaminasi mati duluan. Oke, masih ada lagi. Nah, bilang mana Tadi. Purlin? Nah, ini yang saya jelasin tadi. Itu bangunan. Benar. Nah, kalau mau profil yang kecil ini bisa menahan yang lebih besar, ya udah kita rekayasa seperti tadi bentuknya kita Ya, ubah. Cremona atau di box Cremona, gitu ya. atau di box atau di double berapa gitu. Oke. Ada contoh gambarnya, Mas? Contoh contohnya ada nanti. Oh, siap. Sabar dulu loh. Ya. Tadi wong sabar. Lanjut Mas. Nah, ini Purlin. penggunaan. nih. Nah, ini contoh Bro, geser bro. sederhananya Purlin, Mas Bro geser. Nah, penggunaannya untuk Purlin nih. Jadi Purlin sama Tasso itu ada apa namanya segmen penggunaannya sendiri-sendiri. Oke. Kalau sebelum direkayasa ya ini ya.
purlin biasanya untuk bangunan gudang atau yang bentangan besar. Bentangan besar, ya, lebar-lebar. Nah, tadi nanti tinggal Mas Blangkon tadi mau berapa meter itu kan? Tadi tuh, nah, nanti tempatnya pakai purlin atau taso gitu kan. Nah, gudang. Kemudian ada hall olahraga, lapangan futsal itu kan. Itu bisa pakai purlin. Kemudian Jadi itu kalau pakai purlin itu nggak ada tiangnya ya? enggak ada. Bisa los begitu ya? Los. Los Paulos. Itu proyeknya. Iya, itu di Timur FC ya. Timur FC. Kemudian yang ketiga misalnya untuk tempat tinggal rumah bertingkat. Bertingkat 1, 2, 3 mungkin bisa. Itu kayak domus. Ya, domus kuadrat kan ada produknya dari Tata Logan itu domus kuadrat. Oh, Nah, itu itu pakainya purlin. Pakainya purlin Ya, ya. benar. Tapi untuk atasnya taso itu. Atasnya taso. Jadi antara kombinasi. purlin dan taso bisa kerjasama dong. Pasti bisa dong. Oh, keren. Jadi Combine. ya benar. Kemudian yang berikutnya misalnya untuk produk taso. Nah, biasanya kalau taso itu untuk bangunan-bangunan kalaupun mau dibikin workshop, bangunan-bangunan yang lebih kecil dari purlin. Biasanya di bawah 8 meter. 15 meter bisa untuk gudang-gudang yang kecil. Nah, ini dulu saya ngerjain sama Mas Gio. Mas Gio PKC. Iya, itu. Di mana itu, Mas? Di Timur Leste kita. Oh. Proyeknya sana banyak itu Mas Gio tuh. Iya. Mas Gio PCK jangan sampai ditinggalin PCK acara ini ya. PKC. PKC. PCK. Artinya nggak tahu penasaran kan? Besok kita telepon Mas Gio. Itu kayaknya ada bahasa-bahasa burung kacor deh. Iya. Pokoknya ada bersangkutan dengan burung nggak jauh dari situ. Nah, Mas Gio dapat salam dari Ci ini Sanjaya ya. nah itu nomor 2 misalnya kalau gudang yang di bawah 15 itu produknya Tata Logan namanya Oke Gudang. Oke, gudang. Oke, gudang. Oke Gudang. Oke, Kemudian gudang. untuk greenhouse. Greenhouse. Sekarang kan marak tuh pembangunan greenhouse ya, Ya, kan? betul. Buat nanam apa namanya? Sayuran, Sayur, ya, hidroponik. Nah, itu kemudian untuk rumah kebun. Oh, itu bisa ya pakai itu Bisa. Kemudian kalau lebih simpelnya lagi buat partisi juga bisa, betul. Buat partisi. Oh, iya. Misalnya ruangannya di hallnya Hall. ya Mas Bro itu kan hallnya gede tuh. Gede sekali hall saya. Bisa pakai partisi pakai Sekali aso. ya, Itu kalau bisa. saya gini. Kalau WhatsAppnya Mas belakang kan masih kecil lebih kecil. Nah, Kartu proyek dong. nah itu. Lanjut Mas. Nah, tuh. Nah, Halo. biasanya ini Rekayasa. salah satu contohnya cara untuk biar taso itu bisa menampung lebih besar beban. Nah, kita ada rekayasa. Misalnya jarak kolomnya kita rapetin. Nah, misalnya jarak kolomnya kalau purlin kan 6 meter tuh. Ya. 6 meter bisa. Nah, kalau pakai taso mungkin cuman 1,2 atau 3 meter. Nah, nanti tinggal bandingin aja dengan jarak kolom taso yang rapat dengan purlin yang lebar itu cost-nya atau harganya lebih mahal mana. Tinggal dibandingin aja. Dua-duanya sama-sama kuat. Gitu. Tapi sepertinya kayaknya mahalan purlin deh. Ya tentu gitu. Tentu. Purlin juga banyak kok yang pakai. Nah, gitu. Kemudian yang kedua memperbesar penampang tadi kan kalau semakin besar penampangnya Siap. semakin dia lebih kuat menahan bebannya ya kan. Siap. Makanya tasnya kita gedein misalnya nih saya ambil sampel dulu ya. 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 Tasonya digedein maksudnya. Diapain tasonya Mas digedein? Makanya, emang bisa di minyak tanah ya? Enggak dong. Kayaknya Coba. ditiup tasonya. Dipegang-pegang Mas. Gede enggak? Keras. nih nah katanya gini ya. Nah misalnya Ini nah, satu. Ya. Kita pindah di 2. Nah kita kasih jarak tuh nah, nanti di Oh, di sini. nah sini kita kasih web itu namanya Cremona. Oh iya. Jadi udah kota itu ya? Lebih besar kan Iya. Oke. iya Nah, gitu jadi Cremona. Kalau misalkan ini disatukan gini, Ya itu bisa juga box. Nah, dia nambah penampang kan. Cuman kan dia lebih kecil. Lebih kecil Kalau tapi- pengen lebih gede lagi ini tadi. Yang Ini Cremona tadi terus ya. dikasih- Silang-silang kan ada silangannya ya. silang-silang. Jadi otomatis ini bisa jadi dua. Iya, itu nanti jadi empat bisa lagi ya. bisa buat kolom, bisa buat balok. Nah, Oh, gitu. iya, iya. Keren Iya, kan? iya, iya. No. Nah, ini enggak saya gambar nanti biar ada Biar kreativitas. Itu kan bisa diundang lagi. biar pada penasaran ya. Ya. Oke, Lanjut. Lanjutnya. Nah, ini contohnya tuh ya. Nah, ini. Rekayasa tasonya bisa buat Cremona ya kan. Oke. Nah, Cremona itu yang sebelah kiri tuh ya kan Cremona. sebelah kanan? Sebelah kanan itu kita rapatin jaraknya. Jarak kolomnya kita rapat ya kan. Oh, berarti Nah, itu salah satu contoh untuk berjaringan. rekayasa berjaringan semua itu. Sebagai ringan bisa dikombinasi Bisa. untuk tiap Bisa, sendiri ya. nah, bisa. Oh, balok. Mm-mm. Itu. Rumah berbasis metal dari Metal, baja ringan. baja ringan. Oke. Oh, Oke, selanjutnya. Ya, terus Ini cepat ini waktunya udah mau habis ini. nah, jadi ini kesimpulannya atau Ya, monggo. rangkumannya. Kalau purlin itu mempunyai kapasitas beban yang lebih besar secara perbatangnya ya. Siap. Ya, taso lebih kecil ya Siap. kan. Nah, kemudian biasanya purlin kita pakai untuk bentangan yang lebih besar. Lebar. Lebar. Nah, taso lebih kecil. Nah, kalaupun mau taso lebih menampung bentangan yang lebih besar harus tarik rekayasa tadi. Modifikasi Untuk tadi ya. Nah, kita Nah, modifikasi. oke, siap. Kemudian Lanjut, Mandi. nah, jarak kolomnya biasanya kalau purlin bisa 6 lebih meter, jauh, 6 lebih meter. jauh ya. Kalau taso lebih rapat. Lebih rapat. Nah, kemudian nah, jumlah materialnya biasanya purlin lebih sedikit. Kalau taso kan karena rapat tadi Banyak. penggunaannya lebih banyak tadi. Oke. Mas Bro tinggal dipilih aja nanti pakai purlin bisa, pakai taso bisa. Tinggal cost-nya nanti lebih Oke, lebih siap. banyak yang mana ya kan. Nah, Terima kasih. Pulang. sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tata Logam Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.